Prajurit tangguh Jalasena, penjaga kehormatan samudra, berlayar dengan keberanian, bertempur dengan kesetiaan, dan bertahan dengan kebanggaan. Dalam setiap ombak yang menghantam, terdapat jiwa yang teguh menjaga kedaulatan bangsa. Halo netizen, apa kabar? Weekly News Koarmada 2 edisi minggu kedua bulan Januari kembali hadir menyapa Anda. Sejumlah rangkaian informasi menarik dan terupdate seputar Koarmada 2 kami akan hadirkan. Bersama saya Aryani, inilah Weekly News Koarmada 2 selengkapnya. Pimpin serah terima jabatan 3 jabatan strategis di Koarmada 2. Pangko Armada 2 tegaskan bahwa jabatan adalah amanah. 3 jabatan strategis di Komando Armada 2 yakni Danpom Koarmada 2, Kadismat Bek Koarmada 2, dan Kadispen Koarmada 2 resmi bergulir melalui upacara serah terima jabatan yang dipimpin langsung oleh Pangko Armada 2 Laksda TNI Ariantio Condrowibowo di Indoor Spot Koarmada 2. Jabatan Danpom Koarmada 2 beralih dari Kolonel Laut PM Faber Hasimandalaki kepada Kolonel Laut PM Suhirto. Sementara jabatan Kadismat Bek Koarmada 2 kini diemban oleh Kolonel Laut Teknik Yuda Piarombenanta menggantikan Kolonel Laut Teknik Heru Ruswanto. Sedangkan posisi Kadispen Koarmada 2 kini diisi oleh Letkol Laut Pelaut Antonius Februar Primahadi menggantikan Kolonel Laut Pelaut Widyo Sasongko. Pangko Armada 2 terima kunjungan PLN Pusat, bahas pembangunan dan recovery engineering. Panglima Komando Armada 2 Laksda TNI Ariantio Condrowibowo menerima kunjungan dari perusahaan listrik negara atau PLN Pusat yang dipimpin oleh Bapak Nayus Rizal, Eksekutif Vice President Penjualan dan Pelayanan Pelanggan Enterprise PLN di lobi Gedung Nala Koarmada 2. Kunjungan ini bertujuan untuk mempererat sinergi antara TNI Angkatan Laut dan PLN, khususnya dalam mendukung berbagai kebutuhan strategis Koarmada 2. Dalam pertemuan tersebut dibahas sejumlah agenda penting, termasuk pembangunan infrastruktur kelistrikan di lingkungan Koarmada 2 serta pemulihan dan pengembangan sistem teknis atau recovery engineering guna mendukung kegiatan operasional Koarmada 2. Serikandi Laut Koarmada 2 paparkan inovasi Antasena kepada Pangko Armada 2. Salah satu Serikandi Laut Koarmada 2 Letda Laut Elektronika Garing W Fitria Dwi Ratnasari yang berdinas di Denmako Koarmada 2 sukses meraih prestasi membanggakan dengan menjadi juara 3 dalam Lomba Karya Cita Teknologi dalam rangka HUT ke-79 TNI. Prestasinya tersebut mendapat apresiasi dari Panglima Koarmada 2 Laksda TNI Ariantio Condrowibowo dengan memberi kesempatan Letda Laut Fitria untuk memaparkan langsung karya inovasinya yang bertajuk Antasena Ice Based Anomaly Detection and Smart Dashboard for Maritime Security and Conservation Monitoring di Rupat Pangko Armada 2 Ujung Surabaya. Sementara itu, sebelum menerima paparan tentang Antasena, Pangko Armada 2 lebih dulu menerima paparan rencana garis besar penembakan senjata khusus TNI Angkatan Laut dalam rangka Lat Ops Lagap tahun anggaran 2025 oleh Komandan KRI Yosudarso 353, Kolonel Laut Pelaut John David Nalasakti Sondak. Koarmada 2 turut serta dalam rapat koordinasi terbatas Bidang Pangan Provinsi Jawa Timur, pimpinan Menko Pangan RI. Pangko Armada 2 Laksamana Muda TNI Ariantio Condrowibowo yang diwakili oleh Kepala Staf Koarmada 2 Laksamana Pertama TNI Iswarto menghadiri rapat koordinasi terbatas bidang pangan Provinsi Jawa Timur tahun 2025. Rapat yang bertempat di Gedung Negara Geraha di Surabaya ini dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia Zulkifli Hasan. Dalam pembahasannya, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyoroti pentingnya optimalisasi
optimalisasi penyuluh pertanian dalam mendukung target swasembada pangan nasional. Khusus di Jawa Timur yang dikenal sebagai lumbung pangan nasional, jumlah penyuluh pertanian tercatat sebanyak 3.599 orang, termasuk ASN, PPPK, dan tenaga harian lepas. Zulkifli menyebutkan bahwa terdapat berbagai kendala dalam pemenuhan kebutuhan penyuluh seperti regulasi yang belum efektif, kurangnya pembinaan kelembagaan penyuluhan yang seragam, hingga minimnya peningkatan kapasitas tenaga penyuluh. Hadirkan kawasan edu wisata dan ekowisata. Pangko Armada 2 tetapkan BJBR Probolinggo sebagai Kampung Bahari Nusantara TNI Angkatan Laut. Kota Probolinggo sebagai salah satu wilayah strategis di Jawa Timur kini memiliki Kampung Bahari Nusantara, sebuah program strategis TNI Angkatan Laut untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Peresmian penetapan Kampung Bahari Nusantara ini dipimpin langsung oleh Panglima Koarmada II, Laksamana Muda TNI Ariantio Condro Wibowo, didampingi Aspot Markasal Majen TNI Marinir Hermanto. Di kawasan BJ Bako Resort, Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Mayangan, Probolinggo. Asah kemampuan menembak. Pangko Armada 2 tegaskan pentingnya disiplin penggunaan senjata. Pangko Armada 2 Laksda TNI Ariantio Condro Wibowo kembali menunjukkan kemampuan menembaknya yang terus diasah dalam latihan bersama di lapangan tembak Ambalat Ko Armada 2. Latihan ini bukan sekedar rutinitas, melainkan juga menjadi cara Pangko Armada 2 untuk menjaga hobi, profesionalisme, dan sekaligus memastikan senjata pistol yang dimilikinya dalam kondisi siap sedia, sehingga dapat berfungsi maksimal saat dibutuhkan. Pangko Armada 2 juga menegaskan pentingnya pemahaman mendalam tentang fungsi dan kegunaan senjata. Dalam latihan menembak tersebut turut berpartisipasi para pejabat utama Ko Armada 2, para komandan satuan dan kepala dinas jajaran Ko Armada 2. Latihan ini memberikan kesempatan untuk menjaga keahlian menembak sekaligus memastikan kelayakan senjata yang digunakan. TNI Angkatan Laut gelar Final Planning Conference sebagai persiapan akhir jelang 5th Multilateral Naval Exercise Komodo 2025. Menjelang perhelatan 5th Multilateral Naval Exercise Komodo 2025, TNI Angkatan Laut menggelar Final Planning Conference selama 2 hari pada 8 hingga 9 Januari 2025 bertempat di Hotel Prama Sanur Beach, Denpasar, Bali. Kegiatan ini merupakan rangkaian persiapan tahap akhir sebelum pelaksanaan latihan dimulai. Tahap akhir ini dipimpin oleh Asisten Operasi Kasal Laksamana Muda TNI Yayan Sofian yang diwakili oleh Kadis Oplatal Laksma TNI Haris Bima Bayu Seto, didampingi dan Satgas 5th Multilateral Naval Exercise Komodo 2025 Laksma TNI Amrin Rosihan Hendro Tomo yang sehari-hari menjabat sebagai Komandan Guspurla Ko Armada 2, serta dihadiri oleh delegasi dari puluhan negara peserta latihan. Pangko Armada 2 gelar Morning Brief Perdana 2025, tegaskan penguatan solidaritas dan profesionalisme prajurit. Panglima Komando Armada 2 Laksamana Muda TNI Ariantio Condro Wibowo menggelar Morning Brief Perdana tahun 2025 bersama para pejabat utama, komandan satuan dan kepala satuan kerja di lingkungan Ko Armada 2. Dalam arahannya, Pangko Armada 2 menekankan pentingnya penguatan solidaritas dan profesionalisme prajurit melalui kepemimpinan yang solid, serta pelaksanaan latihan secara rutin di setiap satuan kerja. Beliau juga mengingatkan pentingnya menjauhi tindakan yang melanggar hukum seperti penyalahgunaan narkoba,
judi, dan pinjaman online demi menjaga integritas dan citra TNI Angkatan Laut. Dengan menegaskan kembali moto Koarmada II, yaitu kerja keras, kerja cerdas, kerja tepat, kerja tuntas, dan kerja ikhlas, Laksda TNI Ariantio Condrowibowo berharap seluruh prajurit dapat mengoptimalkan kinerja dalam setiap pelaksanaan tugas. Arahan ini menjadi kompas bagi Koarmada II dalam menjaga profesionalisme dan kesiapan operasional menghadapi tantangan di tahun 2025. Lanal Balikpapan jajaran Koarmada II berhasil evakuasi kru kapal asing di perairan Kalimantan Timur. Lanal Balikpapan bagian dari jajaran Lantamal 13 Tarakan di bawah Koarmada II sukses menjalankan misi kemanusiaan dengan mengevakuasi seorang kru kapal MV HL Sains yang mengalami serangan stroke di perairan Kalimantan Timur. Operasi ini melibatkan koordinasi cepat dengan institusi maritim lainnya, mulai dari menentukan titik penjemputan hingga proses evakuasi menggunakan kapal cepat KN Sarwi Sanggeni. Tidak hanya itu, Balai Kesehatan Karantina turut memastikan protokol kesehatan diterapkan mengingat potensi penyebaran wabah dari kapal asing ini. Evakuasi berjalan lancar berkat sinergi erat antara Lanal Balikpapan, Basarnas, BPBD Balikpapan, dan instansi lainnya. Dengan korban langsung dirujuk ke Rumah Sakit Siloam untuk perawatan medis lanjutan. Operasi ini menjadi bukti nyata implementasi arahan Pangko Armada II, Laksda TNI Ariantio Condrowibowo, yang menekankan pentingnya kerja keras dan kerja ikhlas dalam menjalankan setiap tugas. Keberhasilan ini juga menegaskan peran Lanal Balikpapan dalam menjaga keselamatan maritim sekaligus mewujudkan komitmen TNI Angkatan Laut dalam misi kemanusiaan. Pangko Armada II terima kunjungan Ketua Umum Tarung Derajat Provinsi Jawa Timur. Panglima Komando Armada II Laksda TNI Ariantio Condrowibowo menerima kunjungan Ketua Harian Keluarga Olahraga Tarung Derajat Jawa Timur, Bapak Erwin H. Pujono di lobi Gedung Nala Koarmada II Ujung Surabaya. Kunjungan ini bertujuan memperkuat sinergi dalam persiapan kejuaraan provinsi usia dini Tarung Derajat Piala Pangko Armada II tahun 2025. Menurut agenda, Koarmada II bersama Kodrat Jawa Timur akan menyelenggarakan kejuaraan tersebut pada akhir Januari 2025. Kegiatan ini akan diikuti sekitar 21 kontingen dari berbagai kabupaten dan kota di seantero Jawa Timur, dengan tujuan mendorong pembinaan atlet usia dini di cabang olahraga bela diri tarung derajat. Menjelang Hari Dharma Samudra tahun 2025, Koarmada II ziarah ke Taman Makam Pahlawan 10 November. Dalam rangka menyambut peringatan Hari Dharma Samudra tahun 2025, Komando Armada II menghadiri upacara ziarah di Taman Makam Pahlawan 10 November Surabaya. Ziarah tersebut dipimpin oleh Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut atau Dan Lantamal 5, Laksma TNI Dr. Arya Delano, dan diikuti oleh pejabat utama Koarmada II. Hadir dalam kegiatan tersebut Asrena Pangko Armada II Kolonel Laut Pelaut Dovir, Asops Pangko Armada II Kolonel Laut Pelaut Nurul Muklis, Aspers Pangko Armada II Kolonel Laut Pelaut Ahmad Fahrudin, serta Aslok Pangko Armada II Kolonel Laut Teknik Kristanto Pratomo. Ziarah ini menjadi momen penghormatan kepada para pahlawan yang telah berjasa menjaga kedaulatan bangsa khususnya di bidang maritim. Jelang peringatan Hari Dharma Samudra tahun 2025 yang jatuh pada tanggal 15 Januari mendatang, Komando Armada II menggelar doa bersama di 3 tempat ibadah. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh prajurit Koarmada II sesuai agama yang mereka anut, sebagai wujud syukur dan harapan agar seluruh rangkaian peringatan dapat berjalan dengan lancar. Doa bersama bagi prajurit beragama Islam dilaksanakan di Masjid Al-Mahdi dan dirangkaikan dengan sholat Jumat. Sementara prajurit beragama Hindu melaksanakan persembahyangan di Pura Jalawira Dharma Koarmada II, serta prajurit Kristen di Gereja GPIB Galilea Pasiran.
Netizen, berita tadi menjadi penutup perjumpaan kita kali ini. Jangan lewatkan update menarik dan berita terkini tentang Koarmada 2 hanya di akun media sosial resmi kami. Gorawira, Madya Jala, Jalseva, Jaya Mahe.